Wabarakatuh. Selamat pagi kami mengucapkan kepada anak-anakku kelas 11 SMK Bisnis dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, Pak Heri akan menjelaskan materi matematika untuk kalian, yaitu tentang matriks ya. Mohon kalian perhatikan dengan baik supaya nanti bisa paham dan nyambung ya, seperti itu. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu ya, kira-kira definisi ataupun pengertian dari metrik itu apa. Ya, Pak Heri mau ambil contoh ya. Misalkan di sekolah kita ada pertandingan futsal ya, ketika kelas meeting misalkan ya. Nah, di pertandingan futsal itu menunjukkan hasil seperti ini nih anak-anak. Jadi masing-masing kelas sudah bermain, terus mereka mendapatkan poin. Kalau anak-anak cowok, tahulah peraturannya ya, kalau futsal itu kalau menang itu poinnya 3, kalau imbang atau draw itu poinnya 1, kalau kalah itu tidak mendapatkan poin atau 0 ya, seperti itu. Contoh nih, ini kelas 10, dia mainnya 5 kali, menangnya 3 kali, imbangnya 2 kali. Maka poin dia adalah 3 kali 3, 9 kan, 9 tambah 2 poin, 11 poin. Kalahnya tidak pernah, berarti 0. Kemudian kelas 11A kan, mainnya 5 kali, dia menangnya 2, kalahnya 3. Menangnya 2 berarti 2 dikali 6 ya kan. Drawnya 0 berarti nggak ada poin, kalah juga dia kalah 3 kali nggak dapat poin, poinnya total 6. Nah, begitupun kelas-kelas selanjutnya itu pengaturan poinnya masih dengan pengaturan yang sama ya, aturan yang sama, sehingga didapatlah angka-angka seperti ini. Nah, ini Pak Heri hanya memberikan contoh ya, contoh dari metrik. Kan di dalam sini ada angka-angka ya anak-anak ya. Nah, angka-angka ini bisa kita jadikan metrik ya. Coba kita cek dulu ya. Nah, di sini kan angka-angka yang tadi ada ya, yang dari hasil pertandingan futsal itu. Ini angkanya ke samping 53208, ke bawah 55665 tuh ya, seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita bisa pahami bahwa sebenarnya metrik itu adalah salah satu cara penyajian data ya. Kalau penyajian data biasanya itu ada di tabel ya, tabel. Nah, kalau metrik penyajian datanya dia menggunakan semacam kurung nih, kayak gini, ada kurungnya. Itu berarti dia menunjukkan lambang dari metrik ya. Nah, di dalam metrik itu tentunya ada yang namanya baris dan juga ada yang namanya kolom ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi yang ini atas disebut baris ke-1, yang kedua baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima. Jadi baris itu berderet ke bawah ya, kayak kamu misalkan nulis karangan baris itu kan tulisannya itu ke bawah, ada berapa baris gitu kan, gitu. Kalau kolom dia ke samping nih, 55665 itu kolom ke-1, kolom kedua, ketiga, keempat, dan ke-5. Berarti metrik A ini kan namanya metrik A ya, memiliki 5 baris dan 5 kolom ya, seperti itu. Itu yang harus kamu tahu dulu, jangan sampai kebalik, baris yang mana, kolom yang mana ya. Nah, kemudian di dalam metrik itu ada yang disebut sebagai ordo. Ordo itu apa sih? Ordo itu adalah identitas dari metrik tersebut, ya kan? Nah, kebetulan di metrik ini kan barisnya ada 5, kolomnya juga ada 5. Maka metrik ini berordo 5 kali 5. Ya kan? Kalau seandainya barisnya ada 4, kolomnya ada 5, maka ordonya 4 kali 5. Jadi tergantung metriknya seperti apa, nanti kita bisa menentukan ordonya ya, seperti itu. Jadi dengan kata lain, ordo itu merupakan suatu identitas dari metrik tersebut ya. Itu namanya adalah ordo ya, seperti itu. Nah, dalam penulisan ordo itu yang harus kalian perhatikan, yang ditulis lebih awal itu adalah baris ya. Jadi baris kali kolom, bukan kolom kali baris. Supaya bisa menjadi patokan kalian begini nih ya.
kata baris BARIS sama kata kolom KOLOM. Huruf B sama huruf K duluan mana di alfabet? Alfabet yang A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z gitu kan. Otomatis kan duluan B kan ya. Ya. Maka buat jadi patokan kalian B dulu baru K. B kali K. Baris kali kolom. Nggak ada istilah kolom kali baris, itu salah berarti ya. Itu tuh kesepakatan yang harus kamu pahami. Nah, ini contoh ya. Misalkan ada A14. Ya, A14. Nah, A14 itu disebut sebagai elemen metrik. Elemen metrik itu adalah posisinya lah. Posisi metrik tersebut di posisi mana. Ya, atau hampir sama kayak koordinat ya. Koordinat pertemuan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini A14. Kan yang pertama ditulis tadi apa? Baris ya. Baris terus kolom. Nah, berarti baris ke-1 kolom ke-4. Baris ke-1 kan ini nih, 53208 gitu ya. Kolom keempat mana? 1, 2, 3, 4 ini. 0. Berarti ya A14 itu sama dengan 0 hasilnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang Pak Heri misalnya memberikan pertanyaan yang lain. A43. Coba kita cek A43 itu. Baris keempat. 1, 2, 3. Nih, baris keempat ya. Kolom ke-3. 1, 2, 3. Baris keempat, kolom ketiga hasilnya adalah 1. Kalau baris kedua, kolom ketiga, ini kan baris kedua, kolom ketiga hasilnya juga 0. A23 sama dengan 0. Kalau A35, baris ketiga, kolom ke-5 sama dengan 5. Ya. A53, baris ke-5, kolom ke-3 sama dengan 4. Ya, jadi itu kurang lebih untuk elemen ya dan ordo tuh yang harus kamu ketahui. Ordo itu identitas matrik, elemen itu adalah bagian dari matriknya, posisi angka-angkanya ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis metrik ya. Ke jenis-jenis metrik. Tolong kalian pahami jenis-jenis metrik. Nah, saya tulis aja dulu semuanya ya. Tampilkan dulu maksud saya. Nah, di sini jenis-jenis metrik yang pertama adalah metrik baris ya anak-anak ya. Jadi metrik baris itu adalah metrik yang hanya terdiri dari satu baris. Enggak. Nih, baris 2, 3, 5, 6 itu kan satu baris. Ya, berarti itu namanya metrik baris. Ordonya 1 kali 4. Ya, kenapa 1 kali 4? Karena kolomnya ada 4. Kalau satu baris namanya metrik baris. Kalau metrik kolom yang terdiri dari satu kolom. Nah, satu kolom tapi 3 baris, makanya metriknya 3 kali 1. Ya kan? Nah, barisnya 3, kolomnya 1. Kalau metrik persegi nih lihat. Metrik persegi itu di sini angkanya 3402. Nah, ciri-cirinya adalah metrik persegi itu adalah memiliki diagonal ya, memiliki diagonal terus kemudian baris dan kolomnya itu sama. Nah, ini kan di sini ordonya 2 kali 2 berarti kan itu. Yang ini juga sama nih, A3 termasuk contoh dari metrik persegi. Lihat min 1 5 3 ya, seperti itu. Kalau yang bawah namanya metrik segitiga. Kenapa disebut metrik segitiga? Lihat yang ada angka-angkanya membentuk segitiga. Karena atasnya tuh 00. Begitupun yang ini nih. Bawahnya 00, ini membentuk segitiga, maka disebut sebagai metrik segitiga. Seperti itu. Lanjut ya.